Oke, apa kabar nih teman-teman semua? Baik. Baik, alhamdulillah. Kelas Sabtu kembali mengguncang dunia ya di hari Sabtu yang pada hari Kenapa ini. mengguncang? Apa kita KLB? Iya. Saya bersedih. Bangsa Indonesia bersedih. Nah, ini setelah ya karena teman-teman kita ya malam baru denger nih berita ini. Jadi pagi ini masih terbawa suasana berkabungnya ya. Ini ada satu Sabtu yang cerah ya, mudah-mudahan ketika didengar oleh teman-teman dari kelas Sabtu juga cerah juga ya ininya ya, rasanya. Suasana hatinya. Suasana hatinya cerah juga. Rasanya cerah gitu. Nah, cerah dan kita selalu ingin mulai dengan kelas Sabtu itu ada keresahan. Resah karena apa lagi? Nah. Pokoknya tadi sudah dibuka dengan keresahan juga. Iya. Tapi ini mungkin keresahannya lebih dekat dengan pengetahuan ya atau pengertian kita. Nah, bukan keresahan juga ya, cuman mungkin rasa ingin tahu juga bisa ya. Ya bisa kan? banget. Bukan hanya keresahan tapi rasa ingin tahu. Yang penting apa? Pasti selalu menarik. Nah, ini menarik banget dan mungkin beberapa teman dari kelompok pencapir udah dengar ya atau sempat baca ya ini banyak dibicarakan katanya ya. Banyak dibicarakan yaitu mengenai rupiah digital. Wah, rupiah digital. Rupiah digital Aku tuh cinta rupiah digital. Walau dolar di mana-mana. Itu ketika Krismon ya 98 ya ada ini ya cerita. Nah sekarang apakah rupiah digital? Nah itu mungkin ya sebuah pertanyaannya ya. Karena ada beberapa melansir kotornya BI katanya sedang menyiapkan nih rupiah digital. Mungkin boleh coba dilihat beritanya dulu. Nah, beritanya dulu aja nih ya biar asing nih. Beritanya. Apa sih sebetulnya bedanya rupiah digital? Pokoknya udah ada e-money banyak sekarang tuh. Nah, itulah makanya kita akan. Nah, ini nih. BI akan terbitkan rupiah digital dan 3 model uang digital resmi. Ya, apa bedanya ya dengan e-money gitu ya misalnya Wan ya? Nah, ini udah ada 75.000 udah masuk di sini ya. Tapi apa? Susah kembaliannya. 1.000, 2.000, 4.000, 5.000. Ada semua nih koin-koin ya. Jadi BI akan terbitkan rupiah digital dan 3 model uang digital resmi. Ya, katanya disebutkan. Kriterianya ya. 3 model berdasarkan utama ada 3 model CBDC. CBDC itu singkatan apa ya? Central Bank Digital Currency. Nah, wah, ini benar kayak iya, benar. Benar. Bahkan saya tepat kalau gitu. Oh, coba kita cek dulu. Benar. Ya, benar. Indirect CBDC di mana tagihan klaim dilakukan perantara karena bank sentral hanya melakukan pembayaran ke bank komersial. Oke, di mana tagihan klaim dilakukan perantara. Oke. Direct, ada indirect CBDC, ada 3 modelnya. Ada yang direct, CBDC, hybrid. Ya, jadi ada pakai tenaga listrik juga, dia bukan hanya tenaga fossil fuel ya. Hybrid CBDC di mana tagihan dilakukan ke bank sentral tapi komersial yang melakukan pembayaran. Oke. Menurut Moody's, bahaya nih Moody's. Tidak ada perubahan sistem berdasarkan perang. Hampir sama dengan sistem finansial saat ini. Transaksi finansial dilakukan melalui perantara bank komersial. Bank sentral di sini hanya merilis CBDC dan disalurkan ke bank komersial yang perannya tidak banyak berubah. Oke. Bank komersial tetap melakukan peran mengetahui nasabah. No. KYC ini ya? Iya. KYC. Gue banyak gaul sama Raki sama Iwan jadi sering denger nih KYC nih. Verifikasi hingga pembayaran transaksi pengguna CBDC. Wah, kalau gitu nggak bisa lagi menjadi pengguna anonim uang dong. Bisa track. Follow the money. Nah, follow the digital money ini kalau misalnya terjadi sesuatu. Ya, itu mungkin anonymity dari kepemilikan uangnya. Kalau misalnya punya uang cash agak beda ya mungkin ya. Kalau ini pasti.
Mengingat model ini hampir sama dengan sistem konvensional, maka ancaman yang diberikan ke bank komersial menjadi paling kecil. Pada prakteknya, indirect CBDC tidak memberikan banyak perubahan bagi pengguna, sehingga dianggap tidak akan menarik. Jadi gimana nih? Ini dianggap tidak akan menarik, jadi akan dikeluarkan atau tidak? Sementara itu, model direct CBDC akan membuat perubahan besar di fintech, sebab individu, merchant, hingga korporasi dapat memiliki rekening langsung di bank sentral. Sehingga semua transaksi akan melalui bank sentral. Kita beneran nabung di BI ya, punya account di BI. Oke juga. Iya. Oke, karena konsepnya kalau misalnya sekarang itu kita pegang uang, itu kan kalau kita pegang uang nggak ada di bank uangnya gitu ya. Itu kan berarti di kita aja gitu ya, nggak tercatat di bank, nggak di apa. Itu mungkin konsepnya sama dengan ini kali ya. Kita punya uang aja, kita pegang uang. Misalnya kita pegang uang 1 juta gitu. Itu sama dengan nanti kalau kita memiliki rekening uang digital sebanyak 1 juta di BI, karena kita belum menabungkannya ke bank atau apa gitu ya. Seperti memegang uang cash aja, jadi mungkin kalau menurut gue nih pengertiannya. Mengubah peran bank hanya menangani transaksi antar bank, mengubah peran bank sentral yang hanya menangani transaksi antar bank komersial. Bank sentral akan bertanggung jawab memproses hingga memvalidasi transaksi dengan volume jauh lebih besar. Oke, sehingga dapat menerapkan direct CBDC. Bank sentral perlu menggunakan teknologi seperti centralized ledger. Oke. Atau distributed ledger technology, DLT. Blockchain. Buku yang sangat besar ini beneran nih. Literally buku yang sangat besar. Maksudnya gimana Ki? Blockchain ini kalau misalnya bentuknya seperti gini. Ya intinya kan sebenarnya kalau begini, ini yang tadi ya, peran intermediarisnya bank yang jadinya tidak perlu lagi ya mungkin ya, kalau gua nggak salah paham. Artinya Bank Indonesia akan mencatat bahwa kalau kita bicara centralized kan, siapa yang megang uang berapa. Gitu. Kalau distributed artinya ya semua orang tahu, semua orang punya uang berapa gitu. Kira-kira gitu ya konsepnya gitu. Ini menarik banget nih. Kalau bisa dilakukan. Jadi dengan konsep seperti gini orang akan open. Maksudnya kita bisa. Iya. Jadi gue bisa, kalau lu punya uang digital berapa, gue bisa tahu juga gitu. Atau enggak kayak gitu atau bentuknya. Kira-kira begitu ya, Wan. Kalau kita bicara distributed ledger kan harusnya informasi ada di semua pihak ya. Di semua pihak saling bisa memvalidasi, memverifikasi. Cuman apakah semua orang itu bisa tahu masing-masing? Mungkin untuk pihak yang bertransaksi mungkin. Iya. Misalnya gue sama Iwan gitu ya. Wan, gue mau beli dong ini HP dari lu gitu ya. Dia kan bisa melakukan transaksi tersebut. Gue tahu juga lah gitu misalnya. Tapi kayak saldo gitu tahu ya? Bukan itu informasinya atau tahu? Tapi kalau pemahaman gue centralized ledger atau distributed ledger itu lebih ke processing si pencatatannya itu sih. Kalau centralized ledger dalam hal ini berarti kan si central bank benar-benar memproses semua transaksi yang dilakukan oleh semua orang. Jadi misalkan satu Indonesia dia bertransaksi pakai rupiah digital, semua transaksi jual beli ataupun transfer segala macam itu bakal dicatat. Nah, kalau distributed ledger mungkin bakal ada beberapa central of processing, misalkan ini disebar ke masing-masing bank gitu ya. Jadi instead of Bank Indonesia yang mau ngelola sendiri, di mana ya tapi antar bank itu akan saling memvalidasi dan memverifikasi masing-masing transaksi tersebut. Jadi in the end sih sebetulnya semuanya bakalan tersinkronize. Iya. Betul. betul. Artinya untuk customer seperti untuk nasabah apa bedanya jadi? Transit sih nggak masalah sih, transparan aja sih. Kita nggak tahu itu misalkan apakah diproses centralized ataupun distributed. Yang penting kan kita sebetulnya adalah bisa bertransaksi aja. Jadi untuk nasabah sih nggak terlalu banyak beda ya, dia nggak ada bakso. Jadi gue bisa lihat saldo lu atau apa, bukan seperti kayak gitu ininya, lebih ke transaksi. Ya, kenapa butuh kayak centralized ledger ataupun distributed ledger? Sebetulnya kan itu untuk memvalidasi atau memverifikasi. Ada nggak duitnya gitu? Punya duit, ya 1 juta 1 rupiah gitu ya. Kalau misalkan distributed ledger, kesulitannya adalah semua central processing itu bisa tahu nih bahwa Ebin betulan punya 1 juta 1 rupiah gitu. Iya. Sehingga akhirnya bisa ditransaksikan dari siapa ke siapa. Nah, si informasi bahwa gue punya duit 1 juta 1 rupiahnya itu ada di bank komersial, berarti BI punya. Bank komersial punya. Betul.
Kalau jadi sebagai central processing yang tadi Iwan bilang ya. Oke. Jadi bukan ini apa nih opennya to everyone ya, tapi open to ya mungkin seperti bank komersial gitu untuk bisa ngecek bahwa gue punya duitnya seperti kayak gimana gitu ya. Iya. Oke. Bank sentral juga akan mengambil alih peran KYC. Senang deh gue bisa ngobrol gini. Know your customer untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Wah, karena bisa di-track ya duitnya ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal KYC, benerin dulu data kependudukan. Mau ngevaksin aja susah. Garbage in, garbage out ya. Oh. Iya kan, kalau lo paksakan dengan kondisi sekarang, data kependudukan nggak rapi, berarti akan banyak fraudster juga di dalam sistem gitu kan. Itu yang ngeri. Iya, oke. Untuk mencegah dan memberantas pencucian uang sebelumnya dilakukan oleh bank komersial. Oke. Menarik ya ini ya. PR-nya jadi data kependudukan dirapikan dulu ya. Rapikan. Menurut Moody's, model direct CBDC akan menguntungkan bagi individu maupun pelaku usaha sebab akan mengurangi resiko maupun biaya transaksi. Tapi di sisi lain, jika jumlah saldo bisa ditempatkan di bank sentral tidak terbatas, maka bank komersial akan menghadapi resiko kekurangan likuiditas akibat menurunnya dana pihak ketiga. Iya, benar banget. Benar. Oke. Ini mengarah kalau lama-lama orang nggak butuh bank ya kayaknya ya. Kita kan emang nggak butuh bank, kita tuh butuhnya bertransaksi. Iya, makanya itu dia. Dan dikatakan oleh seorang pimpinan bank digital. Luar biasa banget nggak sih? Suatu keniscayaan. By the way, gue mau nanya nih, mengurangi resiko ini apa maksudnya? Karena open tadi, jadi maksudnya udah clear orang tuh punya siapa-siapa, atau misalnya resikonya dari sisi transaksi? Mungkin ini kalau di-compare sama uang itu kali ya, uang kertas, uang fisik. Jadi nggak ada misalnya ke palsu atau apa gitu. Terus mungkin satu lagi, kalau misalkan biaya transaksi, misalkan kalau buat produksi uang kertas itu kan pasti betul. ada biaya untuk printing. Dan sirkulasi lah gitu. Kayaknya Wan kalau pakai uang elektronik juga dengan kalau model begini berarti kan biaya transaksi bisa lebih murah ya Wan ya? Betul. Jadi kalau sekarang kan misalkan mau transfer antara OVO ke mana tuh? Ke Dana GoPay. Atau ke GoPay. Pasti kan itu lewat transfer bank dulu tuh. Iya. Nah ini bisa dipotong langsung sih. Jadi emang bisa jadi lebih efisien. Tapi sebenarnya jadi lebih masuk akal kan sebetulnya. Kenapa gue harus membayar sesuatu untuk hal yang sifatnya nggak gue rasakan gitu. Kenapa gue harus menanggung biaya sirkulasi dan distribusi tersebut? Iya. Benar. Make sense untuk customer sih, make sense. Bagus. Cuman untuk bank. Untuk bank penyedia jasa uang elektronik, nah itu mungkin juga make sense. Kayak ini kan kalau misalnya kita transfer uang misalnya dari bank ya ke misalnya saldo GoPay atau OVO kan sekarang kena 1.000 tuh. Iya. Nah, itu jadi mungkin bisa lebih murah. Bisa lebih murah ya. Oh benar, saya banyak yang akan setuju kalau kayak gitu nih. Iya. Bayangkan aja kalau misalnya sehari sekali gitu kan ini ya transfer atau misalnya ini. Oke, ini bank komersial akan menghadapi resiko kekurangan likuiditas karena banyak orang yang akhirnya nggak nabung lagi ke bank gitu ya. Tapi ya ini tuh mengurangi digital money ini tuh masuk ke sistem pembayaran apa bukan sih? Maksudnya gimana gitu? Ya kan, ini apakah ini sebuah sistem pembayaran? Kalau di BI kan salah satu tugasnya kan dia mengelola sistem pembayaran. Apa namanya? Ya, mengelola lah ya. Ya ini masuk ke dalam sistem pembayaran atau yang namanya currency itu beda hal lagi gitu. Sistem ini kayak SKNBI, RTGS gitu. Atau mungkin akhirnya jadi melebur. Nah itu maksud gue. Nggak, karena gue lagi mau nyambungin sama gini. Kita kan punya master plan sistem pembayaran nasional sampai 2025 tuh. Nah, itu ada nggak sih di sana sebenarnya gitu? Mungkin juga belum ada ya.
Jadi mungkin ini masih panjang gitu jalannya. Atau ini baru sebatas melempar konsep aja? Test the water. Test the water. By the way, sering dengar test the water. Kenapa ini dilakukan? Kenapa perlu ada wacana ini? Enggak, maksud gue, wacana ini kenapa muncul sih? Misalnya, apa yang menyebabkan kayaknya, apakah karena misalnya, ini mungkin adalah sebuah solusi untuk biaya transaksi yang semakin besar misalnya. Iya, mungkin ini, itu ya. Kalau gue sih ngeliatnya gini ya, pemerintah sebenarnya sadar ya, sejak lama sadar kalau pertukaran uang di Indonesia itu kan nggak gampang ya sama sekali, karena kita kayak selalu gue bilang di beberapa kali kita bicara, kita tersebar di 17.000 pulau dengan lokasi geografis yang sulit gitu kan. Benar. Jadi pertukaran ininya tuh susah gitu. Dan kalau sekarang ya lo lihat ATM, kalau gue ada datanya tuh sebenarnya. Jadi perbandingan antara jumlah penduduk compare tuh ATM yang ada di Indonesia itu jaraknya bisa berapa kilometer lah. Jadi sama luas wilayah ya, luas wilayah daratan Indonesia sama jumlah penduduk sama jumlah ATM tuh jaraknya jauh lah. Jadi ada daerah-daerah di mana kalau lo mau ke ATM tuh jauh sekali jaraknya. Gitu. Jadi coverage dari bagaimana kita mengakses uang gitu, uang fisik misalnya gitu, atau melakukan transaksi itu jadi betul. Makanya ada GNNT kan, Gerakan Nasional Non Tunai di tahun 2014. Hati-hati nih gerakan-gerakan itu, jangan ada gerakan-gerakan. Gerakan apa Ki? Gerakan Non Tunai. Gerakan Nasional Non Tunai. Itu dari tahun 2014. Salah satu dampaknya kan adalah e-money-nya jalan tol gitu ya, yang di force, dipaksakan untuk bisa berjalan, dan menurut gue ya ini masih lain juga kali ya sama itu. Terus kita tadi ngomong-ngomong soal akses terhadap uang. Kalau dipikir uang itu kan adalah kedaulatan ya. Pada saat kita bertransaksi dengan menggunakan mata uang tertentu, disitulah kedaulatan itu dipegang kan, misalkan. Nah, kebayang misalkan orang-orang yang di pulau terluar atau di perbatasan yang misalkan akses ke ATM atau ke perbankan itu susah gitu. Sehingga akhirnya mereka mempergunakan mata uang lain ataupun cara lain untuk bertransaksi. Ya, mungkin aja ada di daerah-daerah tertentu yang masih barter sampai sekarang. Nah, iya. Atau misalkan di daerah perbatasan kayak misalnya di Malaysia akhirnya mereka pakai ringgit. Betul. Ada kok. Iya, benar. Ada, itu terjadi di Indonesia. Bahkan ada gosip juga kayak di Bali mata uang asing juga berlaku di sana gitu kan. Betul juga. Banyak loh kejadian di Indonesia. Di Bandung tuh pernah kan ada kejadian transaksi juga di sana bisa pakai ringgit ya kalau nggak salah ya. Zaman-zaman orang Malaysia banyak. Iya. Dan Kosambi. Sebenarnya itu kan terjadi ya di mana-mana ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara digital currency satu hal, tapi menurut gue ke depannya lagi bisa jadi kita punya alat tukar yang sifatnya universal memang. Tidak ada batas negara. Kalau itu akan menghilangkan inflasi nggak? I don't know. Itulah yang namanya Bitcoin. Menarik juga nih. Itulah cita-citanya. Currency juga nggak ada dong jadinya ya. Jadi $1 atau tetap akan ada. Value of money tetap harus ada. Value of money harus ada. Jadi maksudnya gue tetap jadi nggak bisa merubah bahwa $1 sama dengan $1 gitu, nggak kayak gitu ya. Bitcoin tetap ada ininya ya. Kita perlu satu topik khusus ngebahas masalah Bitcoin menurut gue. Kayaknya itu karena cukup menarik. Dan kalau ini ya, gue rasa ya bicara si digital currency, gue rasa sih kita harus ngundang salah satu teman kita yang di Bank of Indonesia. Iya boleh. Ya nggak sih, biar bisa kita jelasin kan sekarang kita masih banyak kebingungan nih. Belum ada satu hal lagi ya yang perlu kita lihat adalah yuan versus renminbi, itu menurut gue juga kasus yang menarik. Karena itu toh prakteknya udah ada di sana dan dengan berbagai permasalahan gitu. Nah, tapi balik lagi ke digital rupiah ya, menurut gue in a way ini bagus, tapi dampaknya luar biasa signifikan, nggak hanya ke perbankan ya, tapi ke pola transaksi masyarakat menurut gue. Jadi pastinya harus carefully dipikirkan gitu. Oke. Coba kita tulis dulu sebentar ya. Boleh. Boleh. Mau.
Dan menghadapi risiko penurunan. Nah, terakhir, model hybrid CBDC yang ini menggabungkan antara direct and indirect CBDC, model ini diterapkan oleh PBOC itu apa sih? Ini Cina. Oh, Bank of China dalam menyebabkan EC. Chinese Yuan. Chinese Yuan, bukan itu Chinese New Year. Atau Chinese New Year. Mendapatkan. Oke. Jadi kita ada apa namanya refer sama mereka juga ya, refer ya. Oke. Tagihan pemilik CBDC langsung ditujukan ke bank sentral. Artinya nasabah memiliki rekening langsung di bank sentral loh, bener loh. Hilang bener nih bank nih. Iya. PBOC itu People's Bank of China. People's Bank of China. Oke. Sementara know your customer dan semua proses pembayaran dilakukan oleh bank komersial seperti indirect CBDC. Menurut Moody's, model hybrid merupakan disrupsi lebih rendah terhadap sistem finansial ini ketimbang direct CBDC. Karena kalau misalnya hybrid masih ada indirectnya yang masih melibatkan bank komersial. Bank komersial berperan sebagai perantara menjalankan sistem pembayaran atas nama bank sentral. Nah, ini mungkin jadi distributed ledger-nya di sisi bank komersialnya. Iya. Atau centralized ledger di sisi Bank Indonesia. Oke. Ya, betul. Bank sentral akan selalu memperoleh data transaksi ataupun secara real time. Maksudnya gimana sih? Akan selalu memperoleh data transaksi ataupun secara real time, sehingga saat terjadi kegagalan akan diteruskan ke pihak ketiga sehingga integritas pembayaran dapat dipertahankan. Siapakah pihak ketiga itu? Ding. Sehingga integritas pembayaran, maksudnya apa sih ini? Bank sentral akan memperoleh data transaksi secara real time. Oke. Sehingga saat terjadi kegagalan, gagal transfer gitu maksudnya? Iya, gagal transaksi. Gagal transaksi akan ditransferkan ke pihak ketiga. Nah, siapa pihak ketiganya ini yang harus kita verifikasi. Ini namanya integrator. Enggak, dia yang akan jadi pengelola sebenarnya. Jadi bukan Bank Indonesia yang ngelola. Bank Indonesia akan dapat informasinya. Ini akan ada lembaga tambahan atau pihak tambahan nggak pihak ketiga ini? Atau bank pada umumnya? Ada ini, ada sebuah lembaga yang juga baru dibentuk pemerintah. Apa namanya? SWF. PEN itu apa, Wan? PEN? Aduh. Apa itu? PEN. PEN. Apa tuh, Ki? Pulpen. Bentar. Gue coba. Pineapple Pen. Bukan pen, gue lupa kok namanya apa sih yang GPN. Pengawas itu kan? Iya, ada penyelenggara, ada pengelolanya kan GPN. Apa sih? Gue lupa namanya sih. Yang baru ini dibuat Dewan Pengawas itu, bukan? Ya, ada lembaganya, Bin. Tapi gue lupa namanya. Ya udah, nanti kalau sambil lihat ya, sambil jalan ini. Menurut Moody's, model hybrid CBDC ini yang paling mungkin diterapkan saat ini karena hybrid ya, karena bukan. Nah, demikian hybrid tetap menimbulkan disrupsi bagi industri perbankan sebab akan terjadi penurunan DPK seperti sama seperti direct CBDC. Tapi kenapa terjadi penurunan DPK ya? Kalau misalkan ini tetap didistribute ke masing-masing bank komersial, berarti masing penyimpanannya ataupun distribusinya pasti tetap lewat bank kan? Iya, tapi kan lo nggak bisa kenain biaya bunga bank, Wan. Iya. Iya kan nggak ada ongkos penyimpanan di situ. Iya kan? Kayaknya itu masalahnya dengan DPK sih menurut gue. Jadi lo akan punya catatan beda tuh antara uang elektronik dan non-elektronik. Iya. Menarik sekali nih. Menarik. Yeah. Menarik. Ini jadi uangnya basically nggak bisa lo pakai, Wan. Bener ya. Nggak bisa dibungain ya. Sama sepertinya kita pegang uang tunai di diri kita sendiri gitu ya. Iya, betul. Kosong story-nya berarti nggak ada kan? Nggak ada. Jadi iya bener. Nggak bisa lo calurin ke lending juga ya berarti? Kalau salon lending masih boleh dong. Tapi masuk ke pola transaksi. Ada hasil. Jadi memang beneran seperti pegang uang kertas aja ini. Nggak bisa diapa-apain. Bukan nggak bisa diapa-apain. Ya lu pegang uang kertas aja, nggak bawa uang ini bisa jadi ada bunganya atau misalnya diapa-apain, ya nggak bisa. Cuman kayak lu punya duit aja gitu.
Terus ada itu Die Hard 4.0. State hacking. Iya. Kayak gini dari sisi security itu gimana nih? Nah itu dia. Nah itu another thing yang jadi PR memang. Tapi memang nanti kita kan dengan teman-teman di ISAKA pasti memikirkan ini. Pak Raki, mungkin bisa diundang narasumber dari Badan Sandi Nasional. Boleh, BSSN. BSSN, ya. Boleh, kapan-kapan nanti kita ngobrol sama teman-teman BSSN. Wah, menarik nih. Mungkin kita bisa coba juga untuk mengundang beberapa rekan kita ya. Tadi kan Raki mungkin teman kita dari Bank Indonesia, bisa juga Badan Sandi Nasional untuk semakin memperkaya diskusi dan insight dari topik-topik yang menarik yang kita sajikan. Atau sekalian Bang Sandi Uno juga mungkin. Nah, mudah-mudahan ya, cuman kayaknya Bang Sandi agak repot sekarang sejak jadi menteri, agak rumit tuh jadwalnya. Padahal dulu dia suka ini loh, banyak ya karena ada waktu ya, jadi diundang kemana-mana mau hadir. Bisa untuk share. Baik. Ini bisa jadi satu series kelas Sabtu kali untuk membahas cryptocurrency. Bisa. Iya. Menurut gue sih, soalnya menarik banget loh. Gue kemarin lagi habis ngulik blockchain ya. Historically menarik dan secara konsep menarik. Gue nggak bicara ayo kita beli cryptocurrency ya gitu, enggak. Cuman ininya konsep pemikirannya tuh menarik dan sejarahnya tuh menurut gue oke banget lah untuk kita bahas. Menarik nggak? Nanti ya. Jadi pasti sejarah uang nanti aja ya. Sejarah uang nanti aja ya, belum. Luar biasa ini dari dari artikel di CNBC ini kita jadi mendapatkan banyak. Dan banyak banget yang jadi ini kan keresahan ya, maksudnya banyak yang jadi pertanyaan. Keresahan. Ini memang kita masih diskusi cukup membahas fenomena gitu, tapi teman-teman kelompok capir silahkan sampaikan keresahannya di berbagai channel yang kita punya. Jangan lupa kita ada juga di Spotify, di Apple Podcast, di Google Podcast. Betul. Jadi bisa didengar di sana. Silakan didengarkan. Jadi apa aja Ki? Kita ada di Spotify ya. Google Podcast ada. Apple Podcast ada. Di Anchor FM ada. Dan di major podcast provider adalah gitu. Silakan ya. Jangan ragu-ragu untuk dengar. Ya, dan untuk yang di YouTube, especially please share, komen, pandangannya apa. Karena ini menarik banget ini ya. Jadi bahkan hanya dari ini nanti kita akan coba dig deeper ya. Mungkin juga tadi Iwan cerita gimana, apakah kita bisa bikin series atau apa ya. Iya, kita harus dig deeper dong. Kan bukan sekali ini aja KLB yang seperti itu terjadi di Indonesia kan. Ada beberapa kali. Zamannya PKB, zamannya P3 gitu. Itu salah ya. Ini topik yang lain ya. Beda topiknya. Itu di kelas minggu bukan kelas minggu. Oke. Baiklah. Oke, kalau gitu kelompok capir semua, thank you so much ya. Seperti kelompok capir semua lihat, ini topiknya beneran menarik dan pergeraan dari policy-nya, innovation dari sisi transaction gitu menarik sekali ya. Karena kita bisa ini, dan kalau teman-teman tertarik ini bisa ngikutin terus nih, kelas Sabtu kita akan ngobrol lebih banyak lagi dan lebih dalam mengenai ini. Siap. Nanti kalau gitu teman-teman dan kelompok capir semua, judul hari ini berarti rupiah dikudeta rupiah digital ya. Oke. Ini banget apa namanya? Clickbait. Oke, kalau gitu sampai ketemu semua. Thank you semua.